Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menolong kita untuk melewati hari demi hari, sehingga sepanjang minggu ini kita boleh melewatinya dengan selamat. Dan pagi hari ini Tuhan kembalikan kita untuk bisa beribadah kepadanya di rumah kita masing-masing melalui ibadah online ini. Biarlah kita semua akan beribadah dengan segenap hati kita, agar kita dapat memuliakan Tuhan dan kuasa Tuhan akan dinyatakan melawat semua kita jemaatnya. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, mari kita akan mengawali seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan pagi ini dengan menyanyikan pujian Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Berkesan penuh kemuliaan, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tuhan Rajaku, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Seperti Engkau, berkesan penuh kemuliaan, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutu tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kebaktian pada pagi hari ini hanya kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia
serta Roh Kudus dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Saudara, mari kita dengar firman Tuhan yang akan membimbing kita di dalam memasuki ibadah kita pagi hari ini. Demikian Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang tibalah waktunya untuk kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, supaya di dalam ibadah ini kita juga memanfaatkan waktu untuk dapat membaca, merenungkan, dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon supaya Tuhan mempersiapkan hati kita untuk kita bisa menyambut kebenaran firman Tuhan dengan benar. Pujianku siapkan hatiku Tuhan, akan kita nyanyikan bersama. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara, mari kita akan menyatukan hati kita hampiri Tuhan dan bersama kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan,
Jika kesempatan hari perhentian ini kami telah ditolong Tuhan sehingga kami dapat bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah di mana Tuhan memberikan tempat untuk kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, memberikan hikmat, kemampuan untuk kami dapat belajar dengan segala kerendahan hati akan kebenaran firman-Mu, supaya kuasa Allah yang akan membuat kami mengerti, menyimpan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya dengan demikian Tuhan Yesus, kami ini menjadi orang-orang percaya yang semakin melakukan kehendak Tuhan dengan setia dalam kehidupan kami, terkhusus dalam situasi semacam sekarang ini. Kami rindu supaya Tuhan melawat kami, Tuhan membimbing kami, supaya setiap hari kami terus berjalan pada jalan Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat dan Engkau urapi kami semua jemaat-Mu ini dengan kuasa-Mu. Dan tolong juga hamba-Mu ini ya Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini sebagaimana yang Tuhan mau, sehingga kami semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa di surga. Kami percayakan kesempatan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ini seluruhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Pagi hari ini akan kita baca dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Kitab Wahyu pasal 2, ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudara, berbahagialah kita sekalian yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema melakukan dengan kasih dan karena kasih. Saudara, surat kepada jemaat yang ada di Efesus ini disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui rasulnya yang bernama Rasul Yohanes. Ketika itu diperkirakan saudara bahwa jemaat Efesus itu sudah berusia lebih dari 40 tahun. Sehingga dengan demikian secara hitungan manusia jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang sudah punya pengalaman dari segi berjemaat, segi bergereja.
Bisa jadi di usianya yang ke-40 ini, jemaat di Efesus itu semakin banyak jumlahnya. Secara kuantitas jumlahnya semakin meningkat, bahkan kemungkinan besar juga secara administrasi semakin tertata dengan baik gereja yang ada di Efesus pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, sayangnya generasi jemaat Efesus pada waktu itu tidak lagi memiliki antusias yang sama dengan para pendahulunya, yaitu pada masa pemberitaan Injil yang mula-mula, saudara. Jadi sangat berbeda antusiasnya dibanding dengan para pendahulunya ketika para pendahulunya itu memberitakan Injil yang mula-mula di Efesus. Memang saudara, jemaat Efesus pada waktu itu memiliki berbagai macam kelebihan yang dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Kelebihan-kelebihan itu tertera di dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 6 yang saya ulangi membacanya demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat di Efesus ini memiliki kelebihan-kelebihan seperti tertera dalam ayat yang baru saja kita baca, yang antara lain mereka adalah pekerja keras dan tekun, aktif dalam berbagai kegiatan dan pekerjaan, sangat tegas dalam hal pengajaran. Mereka menguji rasul-rasul palsu sehingga mereka mendapati kesesatan yang diajarkan oleh para rasul palsu itu. Mereka juga sabar menderita karena nama Tuhan, dan dalam kesulitan serta penderitaan mereka tidak pernah mengenal lelah. Saudara-saudara, inilah yang ada pada jemaat Efesus pada waktu itu, saudara. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, jika keadaan jemaat Efesus sedemikian mengagumkan itu, saudara, tapi ternyata Kristus itu masih mencela mereka. Dalam ayat yang keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi, saudara-saudara. Sekalipun mereka memiliki hal-hal yang luar biasa yang mengagumkan itu, tetapi Kristus masih mencela mereka. Mengapa, saudara? Dalam ayat 4 yang telah kita baca tadi, kita juga menjadi tahu karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Dan ayat yang kelima juga mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah yang menyebabkan mengapa jemaat yang memiliki hal-hal yang baik, yang mengagumkan itu masih dicela oleh Kristus, saudara. Karena dikatakan bahwa mereka menurut Tuhan Yesus Kristus, mereka telah meninggalkan kasih-Nya yang mula-mula. Hal-hal yang baik yang pernah mereka lakukan, yang generasi-generasi pendahulunya itu telah melakukannya, itu tidak mereka lakukan kembali, saudara. Mereka tidak melakukan semuanya itu. Dan ketika mereka melakukan pun, mereka melakukan bukan karena cinta kasih mereka kepada Tuhan. Berbagai macam kegiatan dan kelebihan-kelebihan itu, saudara, semata-mata hanya mereka jalankan sebab itu adalah tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi tidak mereka lakukan berdasarkan kasih.
Mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula, kasih yang murni, kasih yang dilakukan dengan tulus, dan itu sudah tidak ada pada kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, padahal segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan dasar kasih, terlebih dalam hal ibadah dan pelayanan, itu pasti tidak akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan seperti yang pernah dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Mari saudara, kita baca terlebih dahulu dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, yang mengatakan demikian: sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jelas dalam ayat ini yang sudah kita baca ini memberikan penjelasan yang sangat tegas kepada kita. Sekalipun jemaat Korintus ini memiliki berbagai macam hal yang mengagumkan, tapi jika semua itu tidak dilakukan oleh karena kasih dan tidak dilakukan dengan kasih, maka dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 Paulus mengatakan semua itu tidak ada gunanya. Karena itulah saudara, maka kasih itu harus mendasari seluruh aspek kehidupan orang percaya. Terlebih dalam hal ibadah dan pelayanan, semua harus dikerjakan, dilakukan oleh karena kasih dan oleh dasar kasih. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itu yang tidak dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus, saudara. Dan Tuhan melihat kenyataan bahwa jemaat Efesus itu telah kehilangan kasih yang mula-mula itu. Tuhan melihat semua yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan mereka dengan tegas dan jelas. Dalam ayat yang kelima bagian A, firman Tuhan mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperingatkan jemaat di Efesus dengan jelas, dengan tegas, dengan tujuan supaya peringatan atau teguran ini menjadikan jemaat-jemaat di Efesus itu segera bertobat dan melakukan seperti yang pernah mereka lakukan, yang pernah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya, yaitu mendasari seluruh aspek kehidupannya dengan kasih. Saudara, bertobat yang dimaksud dalam bacaan kita pagi hari ini bukan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, karena mereka telah lama menjadi orang Kristen. Tetapi bertobat yang dimaksud di sini adalah supaya jemaat di Efesus pada waktu itu segera meninggalkan cara-cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan dan melakukan yang semula pernah mereka lakukan, yaitu melakukan segala sesuatu dengan kasih dan karena kasih. Saudara, kesalahan itu telah dilihat, disaksikan secara nyata, dan kita juga percaya bahwa apapun yang ada di dalam hidup kita, apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang secara manusiawi mungkin tidak nampak dalam penglihatan kita,
Tapi bagi Tuhan semuanya jelas dilihat. Karena itulah ketika Tuhan menyaksikan akan kondisi kehidupan jemaat Efesus yang sudah kehilangan kasih yang semula itu, Tuhan segera memberi peringatan dengan tujuan supaya jemaat di Efesus, orang-orang percaya pada waktu itu segera memanfaatkan kesempatan untuk bertobat dan melakukan seperti semula yang baik yang berkenan kepada Tuhan, yaitu melandasi seluruh kegiatannya dengan kasih dan berdasarkan kasih yang dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jika teguran peringatan Tuhan Yesus itu dilakukan, tentu tujuannya supaya jemaat-jemaat ini semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup dilawat oleh Tuhan, dilindungi, disertai, dan diberkati Tuhan. Dan janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Tetapi kalau jemaat ini tidak memperhatikan teguran dan peringatan Tuhan Yesus, atau mereka mengabaikan akan teguran dan peringatan, maka konsekuensinya adalah ayat yang kelima bagian B, dikatakan dengan jelas, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari sini kita melihat sekalipun Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang sangat mengasihi umat pilihannya, tetapi Dia tidak pernah kompromi dengan kesalahan dan dosa. Dia selalu memberikan peringatan kepada umatnya ketika umatnya salah dalam menjalani kehidupan ini, dengan tujuan bukan untuk menghukumnya, tetapi supaya umatnya segera bertobat, memanfaatkan kesempatan teguran dan nasihat atau peringatan yang dari Tuhan. Sehingga dengan demikian umat ini akan terus hidup terpelihara oleh kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 5 bagian B ini menjelaskan kepada kita tentang konsekuensi jika umat itu mengabaikan akan teguran dan nasihat atau peringatan yang dari Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, Tuhan akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Saudara-saudara yang kekasih, apa sih sesungguhnya kaki Dian itu, saudara? Kaki Dian itu adalah tempat bagi sumber terang. Dan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan bahwa terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan kaki Dian itu adalah lambang kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah jemaatnya atau dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudara, jika kaki Dian itu diambil dari kehidupan orang percaya, maka artinya Tuhan Yesus tidak lagi hadir di dalam kehidupan orang percaya. Tidak lagi akan hadir di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Tidak lagi akan hadir di tengah-tengah gereja Tuhan. Sehingga orang Kristen itu tidak akan menjadi kesaksian, tapi akan menjadi orang Kristen yang tanpa Kristus, saudara. Dan itu apa artinya ketika orang Kristen tanpa Kristus di dalam kehidupannya? Orang Kristen yang tanpa Kristus itu adalah orang Kristen yang tidak ada bedanya dengan orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan, saudara. Sekalipun dia menyandang gelar sebagai orang Kristen, tetapi dia disamakan, disejajarkan dengan orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan. Karena mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan orang Kristen seperti itu tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Karena dia tidak punya terang Kristus di dalam hidupnya. Karena Kristus tidak hadir di dalam kehidupan orang percaya. Dan Kristus sudah tidak hadir di dalam gerejanya. Karena itu sekali lagi saya ingin menyampaikan, orang Kristen yang tidak lagi memiliki Kristus atau orang Kristen tanpa Kristus, maka orang Kristen itu tidak akan pernah bisa menjalankan fungsinya sebagai terang dunia. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih
di dalam Tuhan, orang Kristen yang tidak bisa menjalankan fungsinya, maka dia tidak ada manfaatnya apa-apa. Karena kehidupannya hanya sama dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, dalam kesempatan ibadah ini saya ingin mengajak seluruh jemaat, mari kita renungkan baik-baik bagaimana sesungguhnya kehidupan kekristenan saudara-saudara sekalian sampai pada hari ini. Apakah dengan semakin lamanya saudara menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan dengan semakin banyaknya berbagai macam kegiatan pelayanan yang saudara kerjakan, saudara lakukan, sudah membuat saudara semakin mengasihi dan mentaati Tuhan. Saudara, pertanyaan ini perlu direnungkan baik-baik dalam kehidupan kita, supaya kita dapat memahami dengan jelas. Apakah dengan semakin banyaknya berbagai macam ragam kegiatan gerejani yang kita lakukan itu membuat kita semakin mengasihi dan mentaati Tuhan, atau justru semua itu hanya kita lakukan sebagai kegiatan biasa. Jangan sampai karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan justru telah membuat saudara-saudara menjadi kehilangan kasih yang mula-mula dalam hidup saudara, yaitu kasih yang murni, kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik itu dalam hal beribadah maupun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu tahu semua yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Baik itu yang berkenan kepada Tuhan maupun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semua diketahui oleh Tuhan. Apakah itu yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita simpan pada hati dan pikiran kita. Karena yang tersembunyi bagi manusia itu tidak akan pernah tersembunyi bagi Tuhan. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya pendengaran kita. Pendengaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu telinga kita. Ini untuk sungguh-sungguh mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus dalam hidup kita. Baik itu dalam menegur, mengingatkan, maupun dalam mengajari kita. Teguran, peringatan yang disampaikan oleh Tuhan juga pengajaran. Mari kita dengar baik-baik, saudara. Karena suara Roh Kudus itu kadangkala begitu lembut. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh menyediakan hati pikiran kita untuk mendengar suaranya, seringkali kita begitu sulit untuk bisa mendengarnya. Karena itulah kita diajari supaya kita menyediakan pendengaran kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengar suara Roh Kudus yang menegur, memperingatkan, dan mengajari kepada kita. Supaya apa, saudara? Supaya saudara tidak akan kehilangan kasih yang mula-mula, sehingga semua yang saudara-saudara lakukan di dalam kehidupan kita, apakah itu ibadah kita, apakah itu pelayanan kita, semua dilakukan sebagai wujud kasih saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang kita lakukan harus dilakukan dengan dasar kasih dan karena kasih. Saudara akan merasakan ketika saudara melakukan sesuatu hanya sebagai satu kebiasaan, dan ketika saudara melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih, maka saudara akan merasakan perbedaannya, bahkan hasilnya juga akan berbeda. Dan terlebih dari itu, Tuhan disenangkan oleh karena semua yang kita lakukan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, dan didasari dengan kasih dan oleh karena kasih. Kiranya kita semua yang usia kekristenan kita terus bertambah, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tidak pernah kehilangan kasih yang mula-mula. Biarlah seluruh kegiatan-kegiatan gereja kita dengan segala kesibukan kita tidak akan pernah membuat kita justru kehilangan kasih yang mula-mula.
tapi seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun itu bentuknya. Saudara, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dan dengan dasar kasih dan motivasi karena kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat, dan kita sendiri diberkati oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang diperingatkan dan ditegur oleh Tuhan, maka mari kita dengar teguran dan peringatan yang dari Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sebagai orang Kristen yang benar menurut kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kita tidak hanya menjadi Kristen tanpa Kristus, tapi menjadi Kristen yang selalu hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh akan kita renungkan baik-baik. Supaya jika hari ini mungkin kita sedang hidup seperti jemaat di Efesus, kita akan segera kembali kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih yang mula-mula. Agar dengan demikian sungguh-sungguh yang kita lakukan menjadi berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Kita akhiri renungan kita dengan membaca Injil Matius pasal yang ke-22, ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai 38, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kepadamu kami berterima kasih dan bersyukur. Jika Engkau menegur kami, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami tahu Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh ke dalam dosa yang sangat dalam. Engkau merindukan supaya kami bertobat ketika kami salah dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mentaati akan kehendak-Mu. Pagi hari ini Engkau sudah berbicara melalui firman-Mu untuk kami Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh mendengar dengan baik. Kami menyediakan pendengaran kami untuk mendengar suara Roh Kudus yang selalu memperingatkan, menegur, membimbing, menasehati kami. Sehingga kami akan menjadi orang-orang percaya yang tidak pernah kehilangan kasih yang mula-mula dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan tetap memelihara kami ya Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan tidak akan pernah mengambil kaki dian itu dari kehidupan kami. Supaya Kristus tetap hidup dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi terang dunia di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Dan kami menjadi orang-orang Kristen yang melaksanakan fungsi dan tanggung jawab kami secara benar. Biarlah dimanapun Kau menghadirkan kami Tuhan, jadikanlah kami terang-Mu. Dan itu semua hanya mungkin jika Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah terang dunia. Karena itu ketika Engkau hidup dalam hidup kami, hidup di dalam gereja kami, maka kami semua, gereja-Mu juga akan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami dengan firman-Mu, dan Allah Roh Kudus akan terus berbicara, menerjemahkan firman-Mu ke dalam hidup kami, supaya kami sungguh mengerti kehendak-Mu. Sehingga di tengah-tengah berbagai macam ragam kesibukan pelayanan kami tidak akan pernah kehilangan kasih yang mula-mula itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Tuhan, di kesempatan pagi hari ini, kami juga mau berdoa Tuhan. Kiranya Engkau akan terus memelihara semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan.
Sekalipun sampai saat ini kami belum bisa bersama-sama beribadah di gedung gereja seperti waktu-waktu yang pernah kami jalani, kami terus berdoa, satukan kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, agar kami tetap menjadi keluarga besar GKI Mefata yang hidup saling mengasihi, saling menghormati, saling menasihati, saling menguatkan dan meneguhkan, sehingga kami akan terus menjadi orang-orang percaya yang setia sampai selama-lamanya. Engkau akan melawat jemaat-Mu Tuhan. Jika pagi hari ini ada di antara jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan, mari Engkau berikan jalan keluar, supaya semua jemaat-jemaat-Mu mendapatkan pekerjaan, dan melalui pekerjaan itulah berkat Tuhan akan dinyatakan, sehingga tidak ada jemaat-Mu yang mengalami kekurangan dalam kehidupan mereka dari segi ekonomi. Dan Tuhan juga akan memelihara supaya dari kehidupan rohani jemaat-Mu, hari makin hari semua jemaat akan tumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Engkau juga akan memberi kekuatan, kesehatan kepada semua jemaat-Mu Tuhan. Jika ada yang lemah, kiranya Tuhan menguatkan. Jika ada yang susah, Allah Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada mereka. Dan biarlah dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu akan hadir suasana tentram, damai dan sejahtera. Saling menghargai antara suami, istri, anak, orang tua, dan orang tua dengan anaknya. Sehingga dengan demikian rumah tangga jemaat-Mu didapati menjadi rumah tangga yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dan menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan, berkati para majelis gereja, semua pengurus komisi-komisi yang ada, supaya tetap bersehati dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan tidak pernah kehilangan kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini, peringatan hari kelahiran-Mu dalam peristiwa Natal sudah semakin dekat Tuhan. Karena itu tolonglah kami, berikanlah hikmat, supaya kami semua sehat, dan dapat memikirkan pelaksanaan Natal tahun 2020 ini. Sehingga dengan demikian kami bersama-sama dengan rasa syukur dan sukacita bisa memperingati hari kelahiran-Mu ke dunia untuk menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Baik gereja yang ada di kota, di desa, di daerah-daerah pedalaman, Tuhan akan terus memelihara gereja-Mu, memberkati semua jemaat-Mu dan juga hamba-hamba-Mu yang setia melayani, agar dimanapun Kau menempatkan gereja-Mu akan terus bertumbuh, maju dan berkembang dan mempermuliakan Tuhan. Engkau juga akan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, supaya suasana aman, tentram dan damai terjadi di negeri ini. Orang-orang yang akan menciptakan berbagai macam kerusuhan dan suasana yang tidak baik, Tuhan akan melawat mereka semua. Tuhan akan menjamah hati mereka, supaya orang-orang yang berniat jahat di tengah-tengah bangsa dan negara ini diubahkan oleh Tuhan hatinya untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan, dan hidupnya diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati pemerintahan kami Tuhan, presiden kami, dan semua para menteri, anggota DPR, MPR, baik di pusat maupun di daerah, dan pemerintahan sampai kepada pemerintahan di sekitar kami. Tuhan akan memberkatinya. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, syukur, dan doa kami hanya kami percayakan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari saudara, kita akan bersama-sama memujikan pujian Tuhan inilah hidup. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu.
depan dunia, bawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Karena Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara, mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan inilah hidup. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Karena Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengakhiri seluruh ibadah kita pagi ini dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada-Nya yang sudah menolong kita dalam ibadah kita pada kesempatan ibadah pagi hari ini. Sungguh menjadi doa dan harapan saya yang melayani. Saya berharap bahwa Bapak Ibu, Saudara, semua keluarga besar GKI Fata selalu berada dalam kondisi yang sehat, hidup rukun di dalam rumah tangga, dan terus menjadi saksi-saksi Tuhan. Berdoalah supaya Natal tahun ini, Desember nanti, kita bisa beribadah di gereja dalam Natalan bersama.
Dan biarlah kita akan terus berdoa supaya virus corona ini akan segera berakhir dan kita bersama-sama bisa berbakti bersama-sama di gereja dengan penuh syukur kepada Tuhan. Saudara, jagalah kesehatan senantiasa, jaga hati dan pikiran supaya kita terus setia kepada Tuhan sampai selamanya. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Selalu